Sayangnya, orang tua saya meninggal tanpa mewujudkan impian ini. Orang tua saya selalu berbicara dengan rasa syukur tentang tetangga Yahudi. Mereka mengajari saya bagaimana menanggung bersama orang lain dalam kasih. Saat saya menjalani hidup sebagai seorang Kristen Palestina yang tinggal di Yerusalem, saya memilih untuk terlibat sepenuhnya dengan semua anggota komunitas di tingkat lokal dan global. Saya belajar dari contoh orang tua saya, betapa pentingnya hidup berdampingan dengan orang lain, bahkan ketika hidup sulit dan penuh tantangan. Komitmen saya pada komunitas dimulai ketika saya berusia 11 tahun, dan guru bahasa Arab saya mendorong saya untuk menjalankan tugas-tugasnya, untuk menjalankan kemanusiaannya. Dia lembut dan penuh kasih, yang membantu saya memahami nilai membuat hidup lebih baik bagi orang lain. Kemudian saya menerapkan program kemanusiaan dan pembangunan, serta proyek sosial dan komunitas. Program dan proyek ini melayani semua orang, tanpa memandang agama, etnis, gender, status, atau kebutuhan. Saya juga beruntung membantu ratusan wanita di Yerusalem, jalur Gaza, dan tepi barat untuk mempertahankan keluarga mereka sebagai pencari nafkah. Banyak dari proyek-proyek ini telah berkembang dan menyebar ke daerah lain, memberikan dampak positif bagi banyak orang. Sejak kecil, saya tahu bahwa hidup rapuh dan perdamaian tidak dijamin. Namun saya yakin bahwa kita bisa kuat bersama jika kita saling menanggung dalam kasih. Kita bernyanyi. Bapak Inang, kita kembali memuji Tuhan lewat Kidung Jumaat nomor 26 ayat 1 sampai ayat 2. Kidung Jumaat nomor 26 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Lain kau hampiri jalan
Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Mari kita refleksikan tentang cara Tuhan menggerakkan kita untuk menanggung bersama dengan orang lain dalam kasih. Mari saya perkenalkan Anda pada Lina. Pada 11 Mei 2022, Lina kehilangan bibi Siren, seorang jurnalis terkenal yang dibunuh di Jenin. Bibi Siren seperti pohon zaitun, menentang angin yang kencang, mengancam untuk menghapus kebenaran pengalaman Palestina. Ketika ia meninggal, Palestina kehilangan legenda dari jurnalis Al Jazeera terkenal. Sebab bibi dari Lina, ibu baptisnya, dan sahabat terbaiknya, Siren adalah palutan Lina. Dia juga menjadi panutan bagi banyak wanita Palestina muda. Lina menghargai semua momen yang dihabiskan bersamanya, berbicara tentang seni, politik, dan kehidupan. Selama 25 tahun, Bibi Siren mendedikasikan hidupnya untuk menceritakan kisah-kisah pengalaman Palestina dan menjadi suatu kebenaran. Ia memasuki setiap rumah di Palestina dan dunia Arab melalui layar TV. Kehadiran 500 orang pada hari pemakamannya adalah bukti bahwa ia juga memasuki hati mereka. Banyak orang tidak tahu bahwa bibi saya adalah seorang Kristen Palestina. Iman Siren memimpinnya untuk menanggung bersama semua orang dalam kasih. Meskipun ada perbedaan dalam tradisi kepercayaan. Ia berdiri dengan semua orang yang terluka. Ia memperjuangkan agar Muslim dan Kristen memiliki akses ke situs suci di Yerusalem. Kebenaran yang ia sampaikan bahkan menjadi cara menanggung bersama pendudukan dengan kasih. Meskipun Siren seperti cabang pohon zaitun, dipotong terlalu cepat, warisannya tetap hidup. Kenangan tentangnya sekarang memberi makan bumi. Dari mana kita akan mendapatkan kekuatan untuk terus menceritakan kebenaran dan bekerja menuju rekonsiliasi. Mendengarkan kisah seorang wanita yang berani berbicara kebenaran dalam kasih. Marilah kita berkomitmen untuk saling menanggung, bersama seperti yang dilakukan saat kita menyanyikan lagu pujian berikut ini. Kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan lewat Kidung Jumaat
nomor 249 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Bersihkan persaudaraan, berdirilah sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Majulah di berdamai bersejahtera dengan kasihan. Berikanmu tetap teguh di atas, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman dan satu juga yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkumpul menjadi satu oleh Roh Kudus. Kita sekarang berdoa untuk wanita di seluruh dunia, untuk dunia dan untuk mereka yang membutuhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkati kami dan jadikan kami saksi damai dan keadilan. Buka mata kami segala sesuatu. Zionis mulai ketakutan karena umat Islam di Timur Tengah mulai bersatu Lindungi untuk bela kami Palestina. dari segala bentuk kekerasan. Kami berdoa terutama untuk wanita yang tidak diberi pendidikan dan hak-hak dasar lainnya, untuk wanita yang disiksa dan menderita kekerasan. Kami berdoa agar gereja kami serta pemerintah kami akan menciptakan tempat yang aman bagi wanita. Bantu kami untuk mengangkat suara kami dan menggunakan karunia dan bakat kami untuk membantu orang lain. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan-Mu. Tuhan, karena putra-Mu Yesus sebagai seorang anak harus melarikan diri dari pembantaian di Bethlehem, Engkau tahu nasib para pengungsi dan yang terdiskolasi, tetapi bersama mereka dan bantu mereka di saat gelap dan sulit ini. Pandu dan lindungi mereka dan bawa mereka ke tempat-tempat yang aman. Buka hati mereka yang menerima pengungsi dan pandu tindakan para pemimpin politik sehingga semua kebutuhan terpenuhi. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan, batu karang kami, Engkau telah mengajarkan kami untuk membangun hidup kami padamu. Kami berdoa untuk mereka yang tunawisma dan terutama untuk keluarga yang rumahnya hancur akibat perang atau bencana alam. Kami berdoa untuk semua yang bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan situasi ini. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk akhir yang damai dari situasi yang sedang berlangsung di Palestina. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem yang dianggap suci oleh 3 agama.
Kristen, Yahudi, dan Islam. Biarkan ada kesetaraan, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, kebebasan berekspresi. Ajarkan kami sebagai orang Kristen untuk mengikut jalan Yesus, berbagi kasih dengan mereka yang kami temui. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan, Putramu Yesus berdoa agar murid dan pengikut-Mu menjadi satu, seperti Engkau satu. Ajarkanlah kami, hamba-Mu, untuk memperlakukan orang lain dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih meskipun kami berbicara, hidup, dan berdoa dengan cara yang berbeda. Berkati gereja global dan berkati wanita yang setia, di mana saja membagikan kabar baik-Mu dengan orang lain. Pimpinlah kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Kita mengakhiri doa syafaat kita dengan bersama-sama berdoa di dalam nama doa Bapa kami. Bapa kami yang sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebuah kisah tentang perkembangan. Marilah saya perkenalkan Anda pada Sarah. Sarah mengatakan bahwa kadang-kadang ia merasa seperti daun pada pohon zaitun, terhubung melalui cabang ke akar, diberi makan dari dalam. Ia lahir dan dibesarkan di Yerusalem sebagai seorang Kristen Lutheran, di mana hidup selalu penuh tantangan. Ia senang melihat perubahan dalam masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh gerejanya yang menganugerahi pendeta wanita pertamanya. Sejarah keluarganya sendiri terkait dengan Palestina. Dia ingin berbagi sebuah kisah dengan Anda yang menunjukkan apa artinya menjadi seorang Kristen Palestina. Kakek nenek saya dulu tinggal di Java. Mereka tumbuh besar di sana sebelum tahun 1948. Bersama Muslim dan Yahudi lainnya. Ketika negara Israel dibentuk pada tahun 1948, orang Palestina yang telah tinggal di tanah itu selama ribuan tahun tergusur. Pasukan Israel datang ke rumah kakek nenek saya dan memaksa mereka keluar. Hal ini menyebabkan kakek nenek saya menjadi pengungsi di Yordania. Banyak tahun kemudian, kakek nenek saya datang berkunjung kembali ke Yerusalem, dan orang tua saya membawa kami berwisata ke Java. Mereka senang menunjukkan rumah tempat mereka dulu tinggal. Segalanya telah berubah, kecuali pohon-pohon zaitun yang mereka tanam, yang membantu kami mengidentifikasi tempat itu. Tetapi sayangnya, orang yang tinggal di rumah itu bersikap bermusuhan terhadap kami. Kemudian, ketika saya mengunjungi kakek nenek saya di Yordania, nenek saya menunjukkan kunci yang ibunya simpan ketika meninggalkan rumah mereka. Dia seperti banyak orang lain menyimpan kunci mereka dengan harapan kembali. Harapan yang diwariskan melalui banyak generasi.
Saya tahu bahwa pohon zaitun, tempat saya berasal, kuat dan tangguh. Saya bisa menanggung bersama orang lain dalam kasih karena mereka melakukannya. Kasih mereka adalah yang membuat saya berkembang seperti daun pada pohon zaitun. Hari ini kita telah diberkati dengan kisah-kisah dari 3 wanita Kristen Palestina. Kisah-kisah ini telah menunjukkan kepada kita kekuatan menanggung bersama dalam kasih. Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat di dalam 1 minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu Mahubata Haganupan. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang pertama kali beribadah di gereja ini. Semoga untuk minggu-minggu berikutnya dapat beribadah bersama kita kembali di GKPS Harapan Indah. Selamat datang dan selamat melayani juga untuk Bapak Pendeta Gresindo Raja Sinaga yang akan membawakan firman. Kiranya pelayanan Bapak semakin bersinar, diberikan kesehatan Bapak dan keluarga. Saudari Tangarhitama Tingting Kuryata Ibagas Nasamingguon. Kegiatan Jemaat GKPS Harapan Indah dalam seminggu ini. Hari ini setelah ibadah akan diadakan pemberian materi kepada anak Marguru Manaksihon bersama dengan orang tua. Pembinaan CST CSY akan dilaksanakan melalui via Zoom pukul 20 WIB yang dilayani oleh Bapak Pendeta Richard Siboro. Materi estafet pelayanan di masa datang. Dalam rangka penggalangan dana untuk pembayaran hutang gereja, tim Kantoria akan mempersiapkan roadshow dan akan mengadakan latihan setiap hari Senin jam 19 WIB bagi jemaat Bapak Inang nama Poso yang memiliki talenta dapat bergabung ke tim Kantoria. Untuk latihan akan dilaksanakan hari Senin 11 Maret 2024 pukul 19 atau jam 7 malam. Sermon lokal GSM HI akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pukul 19 WIB, tempat Zoom, pembahasan tanggal 17 dan 24 Maret, pembicara full timer. PA Seksi Inang GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 18 WIB. Sermon majelis dan calon majelis
GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 19 WIB yang dilayani oleh Inang PW Lesmaria Damanik. Partongguan rumah tangga GKPS Harapan Indah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret pukul 19.30 WIB. Ambilan full timer agenda Situa Ferry Nelson Sinaga, Doding, calon Samas Erikson Manurung. Dengan model D, tuan rumah sektor yang bertempat di gereja GKPS Harapan Indah. Ibadah doa pagi GKPS Harapan Indah dilaksanakan Sabtu 16 Maret 2024 pukul 5 WIB via Zoom. Petugas Situa Jadisda Damanik, MC, calon Situa Roswiati Parapat, doa syafaat Samas Janerson Damanik dan Bapak Rudi Ward Sumbaya. Sinode Resort dan pembinaan majelis dengan tema pandangan kehidupan dan kematian jasmani bagi seorang majelis yang akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu 22 sampai 23 Maret 2024. Pembicara Pendeta Martin L. Sinaga. Tempat Ataras Hotel and Convention di Jalan Raya Gunung Gelis nomor 140 Megamendung Bogor. Dengan kontribusi 13.000 per orang menginap, 160.000 per orang paket tidak menginap half day. Untuk penyelesaian hutang gereja Jemaat GKPS Harapan Indah telah melaksanakan pencatatan janji iman di tanggal 18 Februari 2024 untuk masa pelunasan selama 1 tahun. Untuk itu, bagi jemaat yang tidak hadir pada saat Minggu 18 Februari, dimohon partisipasinya sebagai jemaat dan dapat menginformasikan kepada Panitia Pembangunan atau PMJ. Kehadiran majelis dan calon majelis di saat sermon Kamis tanggal 7 Maret dapat kita lihat di tata ibadah warta jemaat. Sonaima tikting si pemasaon ibagas nasa mingguon. Sonari tangari tamat tintik parduiton ibagas nasa mingguon. Naparlobe, laporan keuangan jemaat GKPS Harapan Indah 10 Maret 2024. Subtotal pemasukan 26.071.000, subtotal pengeluaran 32.863.800, total pemasukan minggu minus 6.792.800, saldo awal minggu sebelumnya 11.059.678, saldo akhir minggu 4.266.878. Napaduahon, laporan keuangan Panitia Pembangunan 10 Maret 2024. Total pemasukan minggu 20.700.000, total pengeluaran minggu 25.064.000, saldo minggu sebelumnya 52.469.719. Saldo akhir 48.105.719.000. Sisa pinjaman di jemaat 760 juta. Bagi jemaat yang berpartisipasi atau rindu untuk pelunasan hutang gereja dapat mentransfer ke rekening mandiri, ya bisa kita lihat nanti di list warta jemaat. Begitu juga untuk persembahan atau BNU ke rekening Kuria juga bisa kita lihat di warta jemaat atau WA Group Harapan Indah. Bagi keluarga jemaat GKPS Harapan Indah diingatkan kembali kiranya dapat berkomunikasi kepada Bendahara Kuria untuk persembahan bulanan setiap bulannya.
Sipar tugas untuk 17 Maret 2024, ambilan Pendeta Saryaman Purba, Paragenda Situa Fridona Tondang, Doding Situa Mewa Sinaga, Ting Calon Samas Erikson Manurung, Panggalang Sada, Calon Situa Roswiati Parapat, Panggalang 2, Calon Samas Marulia Loho, Pemerhati Calon Situa Detin Simaringga, Pemusik Cilada Manik, Singer 1 Inang Dinaria Saragi, Singer 2 Robert Purba, Singer 3 Inang Herni Pasaribu, model ibadah C, kesaksian pujian, seksi sekolah minggu, multimedia 1 Marcel, multimedia kedua Andreas, MC untuk di kelas kecil Kak Rohma Purba, Firman Kak Iren Togatorop, MC di kelas besar Bang Paldo, Firman Kak Mareni Saragi. Duit masuk Sadarion, persembahan bulanan dari keluarga Situa Ronaldo Sitopu 100.000, keluarga Situa Irwin Sinaga 100.000, keluarga Calon Samas Maruli Haloho Boru Saragi 100.000, janji iman keluarga Bapak Luban Purba Boru Saragi 1 juta, total duit masuk 1.300.000. Jumlah yang hadir jemaat kita untuk minggu ini totalnya 74. Sonaimat Tingting Ibagas Nasa Mingguon, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu kepada kami, dan Tuhan mengantarkan kami untuk beribadah saat ini, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua rencana kegiatan dalam minggu ini, kiranya Tuhan semua kegiatan dapat berjalan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-Mu dari PMJ, majelis, calon samas, calon situa, beserta semua kuriamu, kiranya Tuhan memberikan sehati dan sepikir sehingga pelayanan kami layak di hadapan-Mu. Dan kami juga Tuhan memohon kiranya Tuhan juga memberikan kami rezeki agar kami dapat menjadi saluran berkat, dan kami juga dapat membayar janji iman kami dengan tepat waktu. Terima kasih ya Bapa, kiranya doa kami yang kurang sempurna ini, biarlah Tuhan yang menyempurnakan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Tibalah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita sambut firman Tuhan ini lewat Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus.
setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pula yang sesat. Tuhan Yesus selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Marilah kita berdoa. Dalam hari doa sedunia, kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, supaya kami bisa memahami dan mengerti firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Sobat Paguyuban. Bapak Inang sama nama Poso, jemaat nah hadir di gereja, Sonehoma jemaat nah hadir melalui live streaming. Firman Tuhan dalam HDS Hari Doa Sedunia On dibuat membani Yohanes 3 ayat 22 dan sebani ayat 30. Yohanes 3 ayat 22 sampai 30, baiklah kita baca secara responsorial. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari doa sedunia. Itu adalah ibadah yang dirayakan seluruh gereja. Karena kita ada dalam suatu naungan gereja-gereja sedunia yang namanya WCC, World Council of Church, atau disebut juga Dewan Gereja Dunia, DGD. Jadi dari Dewan Gereja Sedunia ini setiap tahun ada acara doa bersama. Ya, jadi kalau dikatakan ini doa yang paling ramai itu di mana? Ya inilah Hari Doa Sedunia. Doa paling ramai. Kenapa? Karena kita semua orang Kristen, gereja-gereja itu sama-sama berdoa. Dan yang kita doakan itu berbagai macam, tapi hari ini kita juga fokus mendoakan botol kita yang di Palestina. Yang mendoakan sarinda kita, besan kita, opung, ya anak-anak, pahopuna adong i Palestina. Senari mah kita manonggon si dia. Sudah lama ya kita nggak mendoakan mereka. Padahal mereka sudah sangat sedih
pengalaman mereka. Tadi waktu ada refleksi-refleksi, saya bayangkan ngeri juga lah memang situasi keluarga kita yang di sana itu. Karena ada yang botonya meninggal, ada yang bapaknya mati, mamanya meninggal, anaknya pun ada yang meninggal. Kadarnya sudah 300.000 orang yang meninggal. Jadi sangat luar biasa. Nah, jadi sebentar mungkin boleh ditayangkan ya satu video. Nah ini videonya karena mereka lagi situasi sangat sulit dan sedih, bahkan kelaparan, mereka akhirnya, ya gimana kalau lapar ya? Udah hilanglah rasa akal sehat kan itu ya. Ya, ada suaranya itu Bang. Oh, mungkin kata-katanya boleh dibaca di sana ya. Kira-kira itu menggambarkan orang-orang di Palestina yang sangat-sangat kelaparan, mereka butuh makan untuk anak-anaknya, tapi mereka tidak bisa mendapatkan makanan karena hasil juma sudah hancur. Ya, mengharapkan apa lagi? Mau beli ke pasar, nggak ada lagi pasar. Akhirnya mereka hanya mengharapkan bantuan dari berbagai negara. Tetapi untuk mendapatkan bantuan itu pun mereka terancam. Kadang-kadang mereka pun saat antri nunggu bantuan ditembak. Saat mereka lagi mencari makan. تصورش يا عمي تصور حاجة الناس بروح روح يا حضر روح Untuk menolong mereka pun kita nggak bisa bebas. Dan mereka juga tidak bisa menerima bantuan dengan langsung. Mereka kelaparan, akhirnya mereka menjara. Nah, Bapak Inah kita genupan, emang gambaran situasi ini hari ini. Bukan hari ini, mungkin kemarin ini ya. Beritanya hari ini, tapi kejadiannya kemarin Sabtu. Artinya inilah situasi aktual yang terjadi di Huta Palestina. Nah inilah kita sama-sama mendoakan, karena dari bulan 10 mereka sudah perang dan sangat-sangat menyedihkan yang mereka alami. Pertanyaannya, kenapa terjadi perang? Apa jawabannya itu Inang Bapak? Kenapa terjadi perang? Gimana anak-anak muda? Kenapa bisa terjadi perang? Sederhana, karena ada iri hati. Ketika ada iri hati, ketika ada rasa iri hati, itu akan menimbulkan cemburu, akan menimbulkan benci, dendam, marah, apalagi dengki, dan lain sebagainya. Banyaklah akibat dari iri hati itu. Dan inilah yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia. Baik dari rumah tangga, baik mungkin ada keluarga, timbul iri hati. Mungkin di tengah-tengah sekolah, mungkin di tengah-tengah pekerjaan, mungkin di RT, ada yang iri hati, atau jangan-jangan di gereja, ada enggak yang iri hati? Teks kita ini juga bicara soal bahayanya iri hati. Boleh tampilkan Bang ayat 22, ceritanya Yesus dan murid-muridnya lagi membaptis. Nah, Bapak Inah kata genupan, hebat juga ya. Waktu itu Yesus dan para muridnya membaptis di tanah Yudea. Kemudian ayat 23, nah di sini kan tadi kan Yesus membaptis. Di ayat 23, rupanya Yohanes Pembaptis juga membaptis.
Bisa kita paham Bapak Inang? Di 22 tadi Yesus membaptis. Di ayat 23 rupanya Yohanes pun, ya kalau bahasa Indonesia pun artinya juga. Yohanes juga membaptis. Yesus punya pengikut, Yohanes punya pengikut. Yesus punya murid-murid, Yohanes punya murid-murid. Jadi datanglah murid-muridnya si Yohanes ini datang kepada Yohanes. Guru, katanya, ayat 20, berapa itu? Ayat 26. Ya. Rabi, guru, rabi itu artinya guru. Ya. Murid-muridnya Yohanes datang kepada Yohanes. Rabi, guru. Yesus membaptis juga loh di sana. Yesus yang kau baptis itu di Sungai Yordan, ikut-ikutan membaptis. Yesus yang di sana itu ikut juga dia membaptis dan banyak orang mengikutinya. Gak nih Bani Susian air muncul tanda tanya, kok banyak orang mengikuti Yesus? Padahal Yohanes, guru kami yang pertama-tama di sini membaptis. Kok banyakan ke sana? Kok kalah guru kami? Iri hati enggak? Iri hati. Kenapa banyakan ke sana? Kan kami duluan di sini jualan. Kenapa banyakan ke dia yang percaya? Padahal kami duluan di sini bisnis. Muncullah iri hati. Sebetulnya dari iri hati itu pasti bisa muncul perselisihan. Buktinya di ayat 25. Maka timbullah perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Pas kan yang ku bilang, kalau ada iri hati jadi perselisihan, perkelahian, perang. Karena ada iri hati, karena ada rasa cemburu, tidak terima kalau orang lebih sukses. Ya. Maunya dia nyanyinya si Hol sukses ya. Si Hol donami nak sukses, sangon harap bayakai, man mobil mewah jana. Iri hati tapi apa daya? Tangan tak sampai. Kalau tadi Yohanes terpancing sama murid-muridnya, terjadilah perang. Nah, tetapi ini yang khotbahnya hari ini khotbah hari ini. Apa kata si Yohanes? Kan itu. Apa kata Yohanes? Sudah berantem tadi murid-muridnya sama orang Yahudi. Sudah mulailah tadi itu. Oh, mungkin mau ngambil batu lah mereka itu kan. Kayak tawuran itu kan. Ada yang ngambil batu, ada yang ngambil kayu. Mau melempar-lempar. Apa kata Yohanes? Ayat 27. Jawab Yohanes, sama-sama kita baca ya. 2 ya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Artinya apa? Apa yang kumiliki itu bukan karena kekuatanku. Tuhan yang kasih itu. Kalau aku membaptis itu bukan karena kekuatanku, kata Yohanes. Tuhan yang mengasihi aku. Kalau aku bisa bisnis, itu karena berkat dari Tuhan. Kalau orang lain itu usaha, lebih banyak usaha dia, lebih berhasil usaha dia, ya itu urusannya sama Tuhan. Gak perlu saya iri hati, gak perlu saya cemburu. Yang penting saya berdoa, berusaha. Yang penting saya itu bekerja, giat, tekun, berusaha. Doa, itu yang perlu saya lakukan. Kata Yohanes, yang penting kita itu bersaksi. Ya, itu yang dikatakan di ayat 8. Kamu juga bisa bersaksi, katanya Yohanes. Aku bukan Mesias, tapi aku yang diutus untuk mendahuluinya. Karena Yohanes Pembaptis lahir dulu, membuka jalan, mengingatkan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Yesus datang, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, lalu kemudian terjadilah tadi itu. Yohanes membaptis, Yesus membaptis. Murid-muridnya cemburu, iri hati.
Tapi Yohanes tidak terpancing. Kita bisa memiliki sesuatu itu karena Tuhan, dan tidak ada sesuatu pun yang kita ambil kalau itu bukan milik Tuhan. Yesus adalah mempelai laki-laki, gereja adalah mempelai perempuan, Yohanes adalah pandongani. Tahu pandongani kan Bapak Inang ya? Kalau anak-anak muda belum tahu ya, pandongani itu kalau ada yang menikah, ya ada hasumannya, ada kawannya. Ya biasanya dia megang bunganya, megang tasnya gitu. Itulah. Itu kayak gitulah Yohanes. Aku hanya pandongani, lang pengantin nih katanya. Yesusnya pengantinnya. Jadi dia tahu diri. Dia sadar diri siapa dia. Dia rendah hati. Bapak yang tagenupan, ambilan sadarion adalah tentang rendah hati. Yohanes mengatakan di ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Artinya apa? Di sini Yohanes mengingatkan bahwa memang betul-betul ketika kita mengikut Yesus itu, biarlah Tuhan Yesus yang dimuliakan. Biarlah nama Tuhan yang dikuduskan. Biarlah nama Tuhan yang disucikan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Bukan kitanya, bukan orangnya. Yohanes di sini menekankan bahwa harus Yesuslah yang menjadi fokus, yang menjadi pusat dari pujian. Yesuslah menjadi inti dari ibadah. Bukan si Yohanes, bukan orangnya, bukan siapa, bukan. Tetapi Tuhanlah yang menjadi inti dari ibadah. Tuhanlah yang menjadi inti dari puji-pujian kita. Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ini bukan berarti soal fisik. Ya, Tuhan makin besar, saya makin kecil dong. Enggak begitu. Ya, bukan soal badan atau tubuh. Bukan juga soal ekonomi. Oh, berarti yang mengikut Tuhan, Tuhan makin kaya, aku makin miskin. Enggak juga. Kalau Tuhan makin kaya, kita makin kaya, mau enggak? Ya maulah. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan itu, Tuhan makin besar, Tuhan makin dipuji, Tuhan makin dimuliakan, bukan kita yang dipuji. Ketika kita berbuat baik, ya janganlah dikatakan orang, baik kali si Anu itu ya, oh iyalah aku yang baik. Penolong dia ya, iya aku memang penolong. Lebih baik kita katakan, ya puji Tuhan. Tuhan yang memampukan saya bisa menolong. Ya puji Tuhan. Sedekah boy itu horjaon aku, horjaon tugasku. Boy au majelis, boy segebipat horja. Guru sekolah minggu, ku kerjakan tugasku dengan baik. Atau sebagai anak-anak sekolah, kuliah, bekerja, berhasil sukses. Kalau kita berhasil dan sukses, kalau ada juga orang lain yang memuji-muji, kita juga tidak boleh sombong. Masih ada orang yang lebih sukses daripada kita. Mobilmu ada, lebih banyak lagi mobil siap orang lain itu. Belum ada mobil kita. Jangan sombong juga. Ini udah. Ya tahu lah kita ya. Gak boleh sombong-sombong. Sebetulnya Yohanes itu bisa sombong loh. Guru, kok si Yesus banyak yang dibaptis, lebih banyak ikut dia daripada guru? Bisa nggak sombong Yohanes? Bisa. Itu aku yang dulu baptis itu. Udah nggak perlu ya, udah mau betul-betul lain ini kan. Bisa sombong, bisa. Bisa kali. Tapi apakah dia sombong? Dia tidak mau menyombongkan diri. Dia tetap rendah hati. Dia katakan, tidak ada seorang pun yang bisa punya itu kalau tidak dari Tuhan. Yesus membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Coba bayangkan ya. Tali kasut itu apa? Sandal. Ya. Sandal. Jangan sampai sepatu tak daripada kasut. Ya. Membuka sepatunya, membuka sandalnya Yesus pun aku nggak layak. Artinya dia merendahkan hati. Jadi inilah dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Biarlah Yesus makin besar, aku makin kecil. Artinya Yesus mengajarkan kita. Dalam Yohanes ini, Yohanes mengingatkan kita untuk rendah hati. Untuk boy humble, toruh maruhur. Dan berikutnya, Yesus juga perlu untuk diingat. Ya, kita mengingat karya Tuhan. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Itulah caranya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan bersyukur berarti mengingat talenta yang diberikan Tuhan pada kita. Bersyukur berarti bersaksi.
Artinya menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Dan terakhir, kita jadikanlah hidup kita ini bersukacita. Songon gurani minggu ta, minggu letare, artinya minggu bersukacita. Man malas nyuhur manasiam. Bersukacita itu berarti ada masalah dihadapinya, ada pergumulannya. Ya, bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah dihadapi, tapi dia bersukacita. Artinya dia bisa tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun ada masalah. Orang yang bersukacita adalah orang yang bersyukur. Orang yang happy itu, orang yang bersukacita itu adalah orang yang tahu berterima kasih. Walaupun kita memiliki rumah, ada 1000 pintu, mobil, ada 1000 pekerjaan, berhasil ada 10 macam pekerjaan kita. Tapi kalau nggak ada bersyukur, ada nggak rasa happy? Nggak ada. Yang ada, kurang ini, kurang itu. Ya. Yang itu, selamat dulu itu. Belilah itu, bisa kita aja itu. Jangan kasih orang. Semua pengen untuk dia. Gak pernah puas. Ini luas, bukan hanya materi. Kuasakah itu juga, itu gak puas-puas. Mau beli ini, mau beli itu, gak puas-puas. Iri hati, oh kok tetangga lebih bagus apanya, kulkasnya. Aku pun gantilah kulkasku, katanya kan. Iri hati. Gak akan happy kalau orang seperti itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, letare, bersukacita. Orang yang bersukacita bukan berarti gak ada masalah dihadapi. Tetap ada masalahnya. Tapi dia mampu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dan akhirnya dia katakan, Yesus makin besar, aku makin kecil. Yesus itu yang menolongku. Dia mampu berserah pada Tuhan, berseru pada Tuhan, bersukacita kepada Tuhan, dan tetap minta tolong kepada Tuhan. Ada yang mengatakan, kalau ada masalah, tinggal telepon sama Tuhan. Telepon sama Tuhan gak perlu paket, gak perlu pulsa. Telepon kepada Tuhan itu bebas pulsa. Katakanlah dalam doamu, kita dalam doa sedunia ya, tetap kita minta pada Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita berdoa. Lalu kita bilang, udah berdoa ke pendeta, tapi kok dijawab doaku. Orang lain dihampiri, aku enggak, ini kan. Jangan hampiri mereka Tuhan. Jadi hebat kali lagunya ini. Kidung Jemaat itu, mampirlah dengan doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dulu lah aku bilang ya. Dulu kupikir lagu ini artinya begini. Artinya itu, Tuhan dengarlah doaku, doa orang lain itu jangan kau dengarkan. Ibarat kata kita lagi jualan, yang sana juga jualan. Bisnis, buka bisnis sama bisnis kita. Tuhan, dengarlah doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan dengarkan doa orang lain. Itu pikiranku dulu. Tapi setelah lama-lama dibaca-baca dan dipikirkan, direnungkan arti lagu ini, rupanya artinya nggak seperti itu, Bapak Inam. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Artinya itu, ibarat kata kita lagi berbaris di situ berdoa semua, ya doa Sianu didengarkan, ya, doanya Inang Bersipayung didengarkan, doanya Pak Perhang didengarkan, doanya Burjun didoakan. Nah, doaku juga jangan ditinggal ya Tuhan ya, aku juga dengarkan ya Tuhan. Itu artinya. Artinya apa? Kita tetap berdoa, orang lain berdoa, jangan iri hati. Kalau mereka lebih sukses, jangan iri hati. Tetap kita berdoa, terus berdoa. Tuhan, dengarkan juga doaku.
Doanya didengarkan, doaku juga didengarkan. Win-win solution gitu ya. Jadi kita semua berdoakan. Bapak Ibu Tagenupan, orang Palestina juga kita doakan. Karena mereka itu korban dari tokoh-tokoh orang-orang yang banyak sekali mengambil kepentingan di sana. Ya. Jadi ini bukan soal agama, tadi sudah dibacakan di pengantar ya. Dibacakan tadi bahwa ternyata di sana itu memang banyak agama. Ada agama Yahudi, Islam, Kristen, ada gereja, ada masjid, ada sinagogi, ada. Mereka awalnya rukun, damai, sama kayak di Indonesia ini. Tapi karena ada kepentingan-kepentingan dari berbagai dunia internasional, makanya itu mereka lah yang jadi korban, dibom sana, bom sini. Jadi sangat kasihan, sangat mereka tadi kelaparan sampai tadi rebutan untuk mengambil makanan. Oleh karena itu, marilah kita doakan mereka, yakin dan percaya bahwa doa itu tidak pernah sia-sia. Amin. Doa itu pasti akan didengarkan Tuhan. Kita berdoa, apalagi ini mau masuk masa bulan Ramadan ya. Semoga ya besok juga hari raya Nyepi. Apa enggak hebat kita ini Indonesia ini ya. Nyepi pun libur, Ramadan libur. Ya. Mari kita mendoakan supaya damai di Indonesia, damai juga di Palestina, damai di Ukraina juga damai, di seluruh dunia Tuhan berikan damai. Amin. Pasona kita matong rumah kita. Terima kasih ya Tuhan, dari GKPS Harapan Indah kami turut mendoakan kedamaian di dunia ini. Terkhusus juga Tuhan saudara kami di Palestina, saudara kami di Ukraina yang saat ini masih dibom, ditembak, dibunuh dan lain sebagainya. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Biarlah kami layak Tuhan untuk menerima kedamaian di tengah-tengah bangsa negara kami. Dimulai dari juga di rumah, damai di keluarga, damai di gereja, damai di lingkungan tetangga kami. Di negara kami Indonesia ini Tuhan, biarlah Engkau berikan damai di tengah-tengah perbedaan yang ada. Biar tetap Tuhan Bhinneka Tunggal Ika itu tetap jalan. Juga di tengah-tengah dunia kami Bapa, di tengah-tengah seluruh bumi ini, berikanlah Tuhan jawaban atas doa kami Tuhan. Doa kami bersama-sama dengan jemaat-jemaat gereja-gereja sedunia. Biarlah Engkau berikan damai kepada kami Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Berkati jemaat GKPS Harapan Indah ini Tuhan, dalam setiap kerinduan hati kami, dengarlah doa-doa kami ya Bapa. Dan biarlah kami juga bisa bersaksi, menciptakan firman Tuhan, menciptakan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang kami jumpai. Sukacita kami bersama dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan kita. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku,
hidupku, jiwa ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan sembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdiri, kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, di tengah ketidakadilan, perang dan penderitaan, Engkau memanggil kami untuk menanggung bersama dalam kasih. Ketika kami tetap bersama melalui kesulitan, maka kami hidup dalam damai sejahtera yang Engkau janjikan. Saat kami berbagi damai Kristus, kami mengingat akan saudara-saudara kami di Palestina. Terimalah persembahan kami ini yang kami serahkan kepadamu untuk dipakai dalam pelayanan kepada saudara-saudara kami, khususnya umat-Mu di Palestina, dan juga untuk jemaat GKPS di seluruh tempat. Damai Kristus menyertai kami. Amin. Kita bergabung dalam komitmen bersama. Marilah kita berkomitmen untuk bekerja demi perdamaian saat kita berdiri dengan semua wanita, terutama mereka yang mengalami penindasan, kekerasan, atau diskriminasi. Semoga kita menjadi pembela yang setia di semua tingkat kehidupan masyarakat dan gereja. Marilah kita menanggung satu sama lain dalam kasih. Marilah kita pergi dan menjadi agen perdamaian dan keadilan. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Orasma hubat tahagan upan, selamat hari Minggu, selamat hari doa sedunia mahubat tahagan upan.
tugas-tugas otik kubata domu hubani situasi na yalami piga-piga. Jadi salinari, ibagas tonggo tapi tetap was-was, tetap jaga kesehatan. Ase ibagas malas nyura ganupan, kegiatan ikudiat tabuy mardalan. Ay mana perlu be, baru na paduahon, ipukahita marguru sadarion, kubanin yung bata. Jana halani perdana on, si holdo uhur ni kuliah ganupan pakupadita, rupa kon orang tua. Bani pembukaan nomor guron. Sebui dapat kurikulum holi kita penjelasan domu hubani apa yang harus kita lengkapi orang tua, ahana harus dilengkapi nyombata. Aimana paduahon baru dapat tuluhon ibu kakuriat tado sonari kursus main musik untuk periode kedua. Tapi halani guru ni adong membain sada standar anggo boy onom halak. Jadi anggo adong niom bahta nasihol latihan bermain musik gereja ase boy daftaron nasyam holi hubani sekretaris jemaat. Jadi on ibek kita kegiatan on halaniaha. Sonari on pita si Kevin naman pakon si Alan pakon Cila yang bisa sama si Ferry lah yang bisa main mengiring kita musik. 2-3 tahun ke depan itu sudah nggak ada. Artinya kalau kita tidak bina anak-anak remaja kita, maka nanti 2-3 tahun lagi lang dong mengiringi kita menduning. Jadi on sada sikap yang harus kita ambil untuk tetap melanjutkan persekutuan ibadah melalui puji-pujian kepada Tuhan. Jadi salinari, boy koordinasi holi hubani sekretaris jemaat, onom halak holi nasihol ibuat kita untuk diajari selama 6 bulan. Jadi Desember holi Natal boy masih dia bermain. Atau sonat teknis ni si dia holi, guru ini holi mengkoordinasikan haganupan. Jadi aiman urhu halanion program ni kuria tunggu kita haganupan boy mardalan. Salinari na terakhir rencana untuk penabalan calon sama calon citua ibek kita mataunon. Jadi ase nasyam terlebih khusus CST CSY boy lambin semangat pataridah pelayanan ase haganupan berdampak kubani kuria. So naima tugas-tugas hubata salinari terima kasih Horasma hubata haganupan ase sipar tugas maju hulobe ase marsi salaman hita. Untuk Bapak Inang, Marguru hari pertama ini diadakan di bawah dengan orang tua. Jadi di ruangan bawah ini untuk hari pertama.
Hanya Kau yang mampu menjaga, hanya Kau mampu menjaga hatiku tetap berkenan, tetap seturut kehendak-Mu.